Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk sesi yang kedua dengan tema agar pahala puasa tidak sirna. Tentu ada yang membatalkan puasa kita, tapi ada pula yang membatalkan pahala puasa kita. Karena yang membatalkan puasa tentu kita sudah tahu, yaitu makan minum, atau memang dengan sengaja dia niat membatalkan puasa, maka tentu puasanya batal dan dia harus mengulang lagi di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Namun bisa jadi puasa kita sah secara hukum fikih, namun kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa kita. Nah, apa itu yang bisa membatalkan pahala puasa atau bahkan hanya sekedar mengurangi dari pahala puasa itu? Dan ini tentu kita harus yakin sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju'." Bahwa ada orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Berarti memang ada amalan-amalan perbuatan yang bisa menghilangkan pahala atau bisa mengurangi dari pahala puasa itu. Apa saja yang masuk dalam kategori perkara yang bisa menghilangkan atau mengurangi atau membatalkan pahala puasa? Nah, diantaranya adalah ada ucapan-ucapan yang dusta, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Malam yada' qaula zur." Jadi siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang bohong, yang dusta, maka falaisa lillahi hajatun, tentu Allah tidak butuh dengan puasanya, fi siyamihi, pada puasanya. Nah, hadis ini tentu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi puasanya sah, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Ada satu hadis lagi yang kedua, yaitu ghibah. Apa itu ghibah? Nah, ghibah ini artinya membicarakan aib orang lain. Kalau aib itu memang benar adanya, ini disebut dengan ghibah. Tapi kalau ternyata tidak benar adanya, maka disebut dengan menfitnah atau adu domba. Rasulullah dalam Al-Quran kita mendengar ayat yang berbunyi, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." Jadi janganlah kalian menggunjing atau menghibah antara satu dengan yang lainnya. Dan ini akan mengurangi atau bahkan menghabiskan pahala yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Ada lagi yang ketiga, ini adalah namimah. Namimah ini artinya adu domba. Kalau pelakunya disebut dengan namam, di mana Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata namamun." Tidak akan masuk surga orang yang melakukan adu domba antar sesama manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan para pemirsa, kalau kita puasa, haus, dahaga, tapi kita tidak masuk surga, mengapa? Padahal nanti di akhirat itu ada syafaat dari puasa, ada syafaat dari Al-Quran. Tapi ternyata kita tidak mendapatkan syafaat itu, bahkan kita tidak masuk surga. Sebab kita melakukan satu perbuatan, yaitu namimah, adu domba. Ada lagi yang menghilangkan pahala puasa adalah ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, di mana puasa ini mestinya menjadi perisai dari perbuatan-perbuatan yang maksiat tentunya. Nah, apabila orang itu sedang berpuasa, maka semestinya dia meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor. Kalau dalam bahasa hadisnya, yaitu la yajhal, la yafsuk, tidak bertindak bodoh, dan kemudian tidak bertindak yang fasik atau kemungkinan yang lainnya. Ada lagi yang bisa menghilangkan pahala puasa, yaitu bertengkar. Dan Rasulullah juga mengingatkan kita bahwa apabila kita sedang berpuasa dan kemudian ada orang yang mencaci, memaki, mengajak kita bertengkar, maka apa yang kita katakan? Fakul, ucapkan, inni shaim,
bahwa saya sedang berpuasa dan tidak mau melayani pertengkaran itu. Dan kemudian ada pandangan-pandangan yang haram, memandang lawan jenis yang bukan mahramnya, dengan apalagi kalau diiringi dengan nafsu, maka ini semakin berpotensi untuk mengurangi pahala ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bisa juga berupa mendengarkan hal-hal yang kurang baik, apalagi kalau sampai dusta, di mana Al-Quran menjelaskan samma'una lil kadhibi, yaitu mendengarkan ucapan-ucapan yang dusta. Ini juga akan mengurangi pahala, karena orang itu berdusta ketika ada yang mendengarkan. Kita tidak ngomong apa-apa, tapi cukup mendengarkan, maka kita sebenarnya membantu dia untuk menyampaikan kebohongan dan membantu dia untuk mengeluarkan kata-kata yang bohong itu. Ada lagi poin selanjutnya, dan mungkin ini yang terakhir, yaitu riya, pamer amal ibadah. Dan orang yang riya ini dikhawatirkan dia akan kehilangan pahalanya. Dan puasa ini tentu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam hadis Rasulullah menjelaskan asyamu li, bahwa puasa itu untukku, artinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang puasa ini sifatnya rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan puasa ini untuk Allah dan berhadap ridho, berhadap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di situ ada riya, ada unsur pamer kepada manusia terkait ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dikhawatirkan akan mengurangi pahala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga pahala puasa Ramadan kita, dan kita mendapatkan pahala itu nanti di hari akhirat. Dengan cara apa supaya pahala puasa kita tidak berkurang? Tentu dengan meninggalkan perkara-perkara yang tadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan puasa kita semakin lama semakin baik, dan semakin mendekati akhir Ramadan, ibadah kita semakin bertambah, karena kita tidak tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.